Kalau ditanya nanti, tadi kita sudah baca wujud, kidambang, kok Allah sifatnya wujud, arti wujud apa Pak? Ada. Apa dalilnya Allah ada? Oh, nanti kudu tahu. Begitu ditanya apa dalilnya Allah ada, berarti harus tahu dalilnya apa. Itu tadi. Karena yang namanya makrifat al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Ya. Jadi harus ada keyakinan yang mantap yang sesuai dengan faktanya, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang sahih yang qat'i. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifalaha dalilan ijmaliyan au taksilian. Nah, dilanjutin. Kalau tadi definisinya, karena dalam syarah itu definisi. Tapi ternyata sama muallif Muhammad Al-Fudhali menyebutkan wa kullu aqidatin, dan setiap akidah yang 50 tadi yajibu alaihi, wajib bagi setiap muslim ayya'rifalaha dalilan ijmaliyan au tafsilian, wajib disertai dengan pemahaman pengetahuan tentang dalil ijmali dan dalil tafsilinya. Nah, nanti dijelasin apa dalil ijmali dan tafsili, dijelasin. Qala ba'duhum yustaratu ay ya'rifad dalil at-tafsili lakinnal jumhura ala annahu yakfid dalilul ijmali. Berkata sebagian ulama, disyaratkan untuk setiap muslim ini syarat. Syarat itu sama dengan wajib, karena kalau kita bicara dalam syariat antara syarat dengan fardu itu sama. Ya, kalau kita bilang syarat, kalau dalam sholat fardu itu apa? Ma'aujaba wan qata'a, itu apa? Fardu. Kalau wajib atau syarat apa? Kalau syarat ma'aujaba wastamarra. Bedanya rukun itu wajib, syarat pun wajib. Maka kalau ada kata syarat artinya juga wajib. Artinya wajib, sebagian ulama menyebutkan bahwa wajib untuk setiap mukallaf mengetahui dalil tafsili. Akan tetapi jumhur ulama, nah ini untung Pak, akan tetapi jumhur ulama ala annahu yakfi dalilul ijmali, cukup buat kita mukallaf untuk hanya mengetahui dalil yang ijmali. Nah, dalil global ijmali itu garis besarnya. Kalau tafsili yang detailnya nanti seperti apa, maka nanti akan kita bahas setiap hari, insya Allah bisa kita bahas 2 atau 3 sifat insya Allah. Masih ada waktu 5 menit. Likulli akidatin, harus setiap akidah yang 50 tadi wajib kita mengetahui dalil yang globalnya. Tuh, nanti dalil globalnya mudah, dikit semuanya. Kalau misalnya dibaca itu paling cuma insya Allah dalam satu pertemuan bisa kita hafal beberapa dalilnya, karena insya Allah mudah. Cukup sampai situ. Likulli aqidatin min hadhil khamsina wad dalilun tafsili mithaluhu idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala ayyuqala hadhil makhluqat. Nah, ini contohnya. Bagaimana kita mengetahui dalil ijmali dan tafsili? Idza qila, apabila dikatakan, ada yang bertanya ala wujudihi ta'ala, tentang wujudnya Allah Ta'ala, ayyuqala, maka orang itu akan berkata. Jadi gini kira-kira kalau secara harfiah, secara maknanya, kalau bahasa kitanya, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, tolong jelasin dalil bahwa Allah itu wujud. Ditanya begitu, tolong jelaskan dalil bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada. Kemudian ayyuqala hadhil makhluqat, maka ketika kita ditanya, kita jawab, nih dalil bahwa Allah itu ada adalah alam semesta. Cukup segitu, gampang Pak? Gampang nggak? Jadi kalau ditanya mana apa dalil bahwa Allah itu ada, jawabnya apa? Alam semesta adalah bukti bahwa Allah. Nah, itu kita udah cukup tuh.
Itu namanya dalil ijmali. Ya. Kemudian kalau ditanya lagi fayaqulu lahu sa'il, kalau yang nanya tadi terus nambahin pertanyaannya. Kalau tadi kan nanyanya mana apa dalil, sebutkan dalil bahwa Allah itu wujud. Kita jawab apa tadi? Alam semesta adalah bukti bahwa Allah ada. Kemudian ditanya lagi, dilanjutin pertanyaannya. Al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin. Kalau kemudian ditanya lagi, apakah alam semesta ini menunjukkan keberadaannya Allah dari sifat wujudnya setelah ketiadaan atau karena kemungkinannya? Pak Yajibu ini rada rumit. Nanti kita akan baca di terjemah di pembahasan besoknya. Pak Yajibu kemudian ia berhasil juga menjawabnya, maka itu yang disebut tafsili. Jadi nanti banyak dalil-dalil yang nanti kita hafal, kita pahami. Wa amma idza lam yujibhu bal qala lahu hadhil makhluqati faqat wa lam yaqrib min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun wa huwa kafin. Kalau tadi kita cuma bisa ngejawab bahwa dalil keberadaannya Allah adalah alam semesta, maka itu sudah cukup buat kita dikatakan sebagai mukmin. Berarti sudah benar kita memahami tentang akidah sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Meskipun kita nggak tahu tentang apa imkannya Allah dengan adanya Allah ba'da adam, setelah ketiadaan. Karena Allah itu tidak dimulai dengan ketiadaan. Jadi adanya Allah tanpa ketiadaan. Kalau kata guru kami, adanya Allah tanpa ada, sebelum kata ada itu ada. Karena adanya Allah sebelum segala sesuatu, tidak diawali oleh sesuatu, Allah itu ada. Kalau kita kan ada permulaannya, ada nggak? Setiap makhluk ada permulaannya. Kalau Allah ada permulaannya, berarti Allah juga makhluk Allah juga baru. Maka Allah tidak ada permulaannya. Adanya Allah tanpa ada permulaan. Itu yang kita wajib yakini. Adanya Allah tanpa ada permulaan. Ya. Wa amma taqlidu wa huwa ayyarifa al-aqaidal khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Fahtalafal ulama'u fihi faqala ba'duhum la yakfit taqlidu wal muqallidu kafirun. Ini Pak yang bahaya. Kalau ada seorang mukallaf, dia hafal wujud kidam bako sampai selesai, sampai 20, tapi begitu ditanya mana bukti bahwa Allah ada, dia kagak bisa jawab. Itu disebutnya taklid di dalam akidah. Jadi ada taklid di dalam fikih, ada taklid di dalam akidah. Kalau taklid di dalam fikih aman, tapi kalau taklid di dalam akidah, ini yang tidak aman. Karena ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, fahtalafal ulama'u fihi, tentang kalau ada seorang muslim yang begitu ditanya apa bukti bahwa Allah itu ada, kemudian dia nggak bisa jawab. Apa bukti bahwa Allah itu kidam, dia nggak bisa jawab. Apa bukti bahwa Allah itu baka, dia nggak bisa jawab. Apa bukti bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadits, dia nggak bisa jawab. Maka ulama terbagi menjadi dua pendapat, dua golongan pendapat ulama. La yakfit taqlidu, bahwa taklid yang model tadi kenal sifat Allah tapi nggak tahu begitu ditanya mana dalil dari sifat Allah yang tadi 50 dan 20 tadi. Maka la yakfit taklid tidak mencukupi, wal muqallidu kafirun, dan orang yang muqallid dijatuhi kafir. Tapi ini sebagian enggak semuanya. Jadi jangan langsung kaget dulu berarti kita kafir. Nah, itu ada sebagian. Saking apanya? Saking pentingnya kita memahami akidah yang 50 beserta dalil ijmalinya. Supaya apa? Supaya nanti ke depan kita bertemu musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan Islam, ada paham-paham yang
aneh-aneh kita bisa apa? Kalau bahasa kita bisa ngelawan, bisa ngasih hujah, bisa ngasih argumen, bisa ngasih alasan sehingga tidak mudah ditipu, nggak mudah ngikut-ngikutin yang kagak jelas tujuan gitu. Kenapa sampai ulama bilang kalau ada seorang yang muslim mukallaf tapi dia nggak kenal, nggak tahu tentang dalil ijmali, maka dihukumi kafir. Yang beliau yang menghukumi kafir termasuk Al-Imam As-Sanusi yang menjadi rujukan ilmu tauhid untuk kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga Ibnul Arabi. Jadi ini dua tokoh yang menyebutkan bahwa orang yang mukallid yang tidak paham dengan tadi ya dalil ijmali, begitu ditanya apa dalil Allah itu ada, dia nggak bisa jawab, maka dihukumi kafir oleh yang pertama Al-Imam Sanusi, yang kedua Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ada dua, hati-hati jangan salah ya. Ada Ibnu Arabi yang kita kenal dalam kancah sufi. Ini yang disebut dengan Ibnul Arabi bukan beliau. Jadi Ibnul Arabi yang kita kenal dengan ranah sufi itu adalah Muhyiddin Ibnul Arabi As-Sufi. Dia seorang sufi, itu yang terkenal dalam masalah sufi. Tapi untuk akidah yang satu ini yang disebut dengan Ibnul Arabi adalah hada huwal imamu Abu Bakrin Al-Faqih. Beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Faqih, yaitu pengikut madhab Maliki, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi jangan keliru. Tapi di sini dikasih tahu nanti dalam kalau misal lagi baca bagaimana kita membedakan Ibnul Arabi itu yang ahli sufi dengan Ibnul Arabi yang ahli akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Maliki, maka katanya membedakannya mudah. Kalau pakai Ibnul Arabi pakai alif lam berarti itu adalah ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang tanpa alif lam Ibnu Arabi itu biasanya dinisbatkan dengan ulama sufi yang kita kenal dengan Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu kalau dalam kitab itu demikian. Nah, karena sudah 9:30 karena berbagi waktu, satu supaya kita enggak takut juga ya. Kalau tadi kan sudah dibilang tuh kafir tuh. Kalau enggak paham, tapi tadi lagi-lagi apa? Di sini ada lakin nukila an-Sanusi roja'a andalika wa qala bi kifayatit taqlid. Akan tetapi dalam sebuah nukilan ya dipetik ada sebuah riwayat bahwa Imam Sanusi roja'alahu roja'a andalika, menarik pendapat tentang kafirnya seorang mukallaf yang tidak memahami sifat wajib bagi Allah dengan dalil ijmali. Beliau tarik artinya waqala bi kifayatit taklid, maka cukup dengan kita taklid, paling tidak kita hafal sifat yang 20, kita tahu artinya yang 20, walaupun dalilnya sekarang belum tahu, mudah-mudahan kedepannya jadi tahu. Makanya kenapa ini harus dikaji, karena tadi dalam kita akidah Asy'ariyah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi syarat buat kita untuk menjadi pedoman dalam kita mengenal atau ma'rifatullah, mengenal Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita sambung nanti. Kemarin saya sudah janji sama Kiai Ali, sebenarnya Kiai nanti kalau misalnya karena saya ini ngaji kitab akidah mengajar baru ini, jadi saya bilang Kiai mohon diperkuat gitu ya, kalau misalnya nanti ada sesuatu yang yang kira-kiranya harus diperkuat, mohon diperkuat, karena sekarang ada guru kita ya, nanti mohon kiranya diperkuat, karena memang ini saya bilang ya, saya sekali lagi saya sampaikan, ngaji akidah ini saya baru di majlis ini saya ngajar akidah gitu. Tapi tentu saja memang ini menjadi kewajiban buat kita semua ya, kaum muslimin, bahkan nanti menguasai tafsili ya. Nanti dalil itu ada dua, ada dalil ijmali, ada tafsili. Dalil ijmali itu sepakat semua ulama akhirnya adalah wajib ain buat seluruh kaum muslimin untuk amannya gitu. Semua mukallaf wajib memahami dalil ijmalinya, tapi kemudian dalil tafsilinya menjadi fardu kifayah. Artinya dalam satu wilayah
tidak ada satupun yang menguasai tentang dalil tafsili, tentang sifat yang 50, sifat wajib bagi Allah yang 20 dan seterusnya, tentang sifat akidah yang 50, tidak tahu tentang dalil tafsilinya, maka semua dihukumi berdosa. Maka kami ya bismillah insyaallah ya termasuk tabarukan, bismillah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi salah satu dari yang Allah pilih untuk tadi menggugurkan fardu kifayah, sehingga nanti Allah berikan kita pemahaman tentang dalil ijmali dan dalil tafsili. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.